Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Atas nama karamin, para alim, para ulama, para guru, para sepuh, berkhusus guru kita, orang tua kita, Ustaz Dr. Syekh Mulyadi, yang kita doakan semoga beliau dan keluarga selalu sehat walafiat panjang umur berkah. Amin. Para sepuh kami, para Haji Makmur, para hujat, Ustaz Masuki, para guru yang lainnya, para sepuh yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang kami doakan semoga beliau semuanya selalu sehat walafiat panjang umur dan berkah. Amin. Dan para jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu, bapak, Ustaz Abdul Hadar, ya mudah-mudahan beliau panjang umur dan sehat walafiat, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat, bapak ibu, ya dimanapun saja berada, yang mudah-mudahan kita semua, keluarga dan keturunan kita selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada Ahad subuh yang berkah ini, yang mulia ini, kita masih diberikan sehat walafiat lahir dan batin, nikmat lahir berupa sehat walafiat panjang umur. Kita bisa melek kembali dengan aktivitas amal ibadah kita salat subuh berjamaah maupun nikmat batinnya berupa iman, Islam, ihsan, sehingga kita semuanya bisa melaksanakan amal ibadah yang mudah-mudahan semua amal ibadah kita ini selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur yang diisi dengan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat, dan biar mudah-mudahan kepada kita semuanya. Kali jamaah dirahmati Allah, setelah kita mulai dengan pengajian kita tentang Ta'lim ini yang masih di berniat ketika belajar di beberapa pertemuan yang lalu sebelumnya, kita dianjurkan dalam belajar itu tidak untuk memperoleh dunia, baik untuk jabatan, kemudian untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan pekerjaan. Pokoknya niat untuk ilmu itu dianjurkan tidak boleh untuk mendapatkan kemuliaan dari pemimpin, ya, kecuali kalau memang niat kita itu mendapatkan dunia tapi tujuannya untuk akhirat. Menuntut ilmu biar kita punya kemuliaan, dapat kerjaan enak, dapat jabatan bagus. Tapi kalau dapat jabatan bagus mata-mata nanti jabatannya, hasil uangnya, hasil atau mungkin jabatannya itu, kewenangannya digunakan untuk amal ma'ruf nahi munkar. Nah, itu niatnya untuk dunia juga. Karena tugas kita semuanya ini adalah untuk amal ma'ruf nahi munkar. Quran mengatakan bismillahirrahmanirrahim, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini semuanya adalah umat-umat terbaik yang dimunculkan dari manusia. Tugasnya apa? Amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, kita ini adalah dai-dai. Jadi dai itu tugasnya bukan hanya yang suka ceramah, bukan hanya juga tabligh, bukan tugasnya kiai habaib, tapi kita juga sebagai dai juga. Dainya bagaimana? Ya kita mengajak. Kalau yang suami ngajakin istrinya sholat, jangan sampai suaminya sholat, istrinya gagal sholat. Bapak ibunya sholat, anak-anaknya ajakin udah sholat juga. Jangan sampai bapaknya sholat, ibunya sholat, tapi anaknya gagal sholat. Bapaknya sholat, ibunya sholat, bapaknya ngaji, ibunya ngaji,
anaknya juga belum bisa ngaji. Jadi jangan sampai ilmu yang sudah pelajari tapi nanti balik sama kita. Ya. Sebelumnya kan diingatkan. Jadi jangan sampai ini akal kita ini menjadi hujatul lana atau hujatul alaina. Jadi hujatul lana itu nanti jadi saksi untuk kita. Sebaliknya, kalau saksi untuk kita berarti baik. Tapi kalau menjadi saksi berbalik kepada kita atas kita, alaina berarti nanti berbalik kepada kita. Nanti istri kita nggak sholat, suami kita nggak sholat, kitanya sholat tapi nggak pernah diajakin sholat, anak kita nggak pernah sholat, nggak pernah kita ajakin untuk sholat, nanti mereka jadi saksi ya, bahwa kita ini nanti nggak pernah ngajar. Itu amal ma'ruf nahi mungkar. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut kembali. Wa yakunu mutawaddi'an. Jadi hendaknya itu wa yakunu mutawaddi'an, hendaknya penuntut ilmu itu yang sedang belajar itu dia harus menjadi orang yang tawadhu. Wa tawadhu baina takaburi wal madzallati wal hikmah. Jadi tawadhu itu rendah hati, sedangkan sifat tawadhu itu antara sifat takabur dan sifat rendah diri, tengah-tengahnya. Jadi sifat tawadhu itu, rendah hati itu di antara sifat takabur dan sifat rendah diri. Nah, sifat takabur itu adalah sifat yang sangat muharramah, yang sangat diharamkan, tidak boleh, karena li'annahu sifatun mahsusah. Bidatillah itu sifat takabur itu sombong itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi dikatakan al-'azamatu izari wal kibriya'u ridai. Kemuliaan itu adalah pakaianku dan sifat takabur itu adalah selendangku. Jadi nggak boleh kita ria, nggak boleh sombong, karena sombong itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wal ifatu ya. Kemudian hendaknya orang yang belajar itu, yang sedang menuntut ilmu itu, dia harus bisa menjaga dirinya dari sesuatu yang haram. Jangan sampai orang yang belajar itu perbuatannya melanggar syariat. Jangan sampai orang yang sedang belajar itu mengkonsumsi sesuatu yang haram. Bisa menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yu'rafu dzalika fi kitabil akhlaq. Ya, itu semuanya bisa dipelajari di dalam kitab-kitab akhlak. Asyhadu Syekh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustaz Ruknul Islam, yang menyanyikan Syekh Imam Ajal Ustaz Ruknul Islam Al-Ma'ruf bil Adib, ya, yang dikenal dengan di dalam kitab tadi Al-Mukhtar Syi'ran, sebuah syair li nafsihi, untuk dirinya. Jadi Imam Ustaz Ruknul Islam ini yang dikenal dengan Al-Adib Al-Mukhtar, julukannya Al-Adib Al-Mukhtar, beliau membuat syair untuk dirinya sendiri. Jadi para penyair itu membuat syair yang nasihatnya untuk diri sendiri. Nah, tentunya nasihat ini juga untuk kita semuanya. Inna tawaddu'a, sesungguhnya sifat tawaddu itu min khisalil muttaqi. Kata beliau, sesungguhnya sifat tawaddu itu dari hal-hal atau perbuatan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabihi, dan dengan sifat tawadhu itu at-tuqa, mendapatkan ketakwaan, ila ma'ali, kepada derajat yang tinggi,
yang tadi dia diangkat. Jadi dengan sifat tawadhu itu adalah sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena dengan sifat takwa itu akan diangkat menjadi derajat yang tinggi. Ya. Karena orang yang bertakwa itu derajatnya tinggi. Ya. Dan Quran dikatakan wal aqibatu lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa itu endingnya selalu hidup selalu baik. Makanya jemaat-jemaat Allah Subhanahu wa taala kalau pengen jadi orang yang derajatnya tinggi di mata Allah gampang. Kalau kata Subhan, Quran udah ngasih solusi. Udah cukup jadi hamba Allah yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Kerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Simpel sebetulnya. Makanya takwa ini kita diingetin di dalam khutbah Jumat sebagai rukun khutbah itu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi derajat yang tinggi itu bisa dicapai dengan sifat takwa. Nah, bagian dari untuk menggapai sifat takwa ini, derajat takwa ini, salah satunya adalah dengan tawadhu, rendah hati. Jangan sampai di hati kita ada sifat sombong. Dan salah satu sifat sombong itu dijelaskan dalam kitab lain itu dalam belajar. Salah satu sifat sombong itu kalau kita lagi mau ngaji, ini udah gue denger nih, ini gue udah bisa. Nah kalau itu juga sama, jadi sifat takabur juga, sifat sombong. Nah kalau di hati udah ada suara, oh ini saya udah pernah ngaji, ini sudah pernah denger nih, Ustaz Abdul Hada yang musik lah, gue bisa udah pengusaha ngaji lah, itu juga bagian dari sifat sombong. Nah kalau gak ada sifat sombong model begitu, nah ilmu susah masuknya. Jadi kalau udah model begitu, karena sifat takabur itu sifatnya iblis. Kenapa iblis itu dia sudah di surga? Karena dia tidak ada kepada Allah dan mau sujud kepada Nabi Adam. Ya kan jawabannya apa? Kenapa kamu nggak mau sujud? Kata Allah. Ya Allah, biarkan Nabi Adam dari tanah, saya diciptakan dari api. Jadi nggak pantas saya sujud kepada. Udah akhirnya pergilah dari sudut dia. Jadi jamaah dalam Allah, kalau di hati kita ada sifat takabur, itu bahaya. Tapi sebaliknya kalau di sifat kita ada sifat rendah hati, maka insya Allah dia akan mendapatkan sifat takwa. Nah kalau takwa itu, ciri dari sifat orang yang bertakwa itu memandang orang di depan kita itu adalah lebih baik dirinya. Dan kita Minhajus Sawi kayak karya Habib Smith. Jadi kalau kita bertemu dengan seorang atau sedang menghadapi seseorang, cirinya adalah menganggap orang di hadapan kita itu lebih baik dari dirinya. Tapi sebaliknya, kalau menganggap orang di depan kita biasa, dia mana? Kalau nggak begitu, berarti dia udah ada sifat takabur dulu. Wa minal ajaibi, dan dari sesuatu yang heran, ya. Jadi dari sesuatu yang bikin heran itu ujubuman huwa jahilun fi halihi ahwa sa'idu am syaqiyu. Dari sesuatu yang bikin heran, ajib itu kan kalau ibu ajib, heran, wah cakep, mantap. Ajib, sesuatu yang heran itu adalah ujubnya seseorang, bangganya seseorang itu huwa jahilun, sedangkan dia tidak tahu fi hali kehadapnya ahwa sa'idu am asyadiyu. Heran ujubnya seorang itu yang dia tidak tahu apakah dirinya itu termasuk orang yang bahagia atau orang yang sengsara, atau kaifa yakhtimu umrohu, atau juga termasuk sesuatu yang bikin heran itu, yang menakjubkan itu, yang bikin kita heran,
adalah bagaimana seseorang itu menutup umurnya, atau ruhnya, mengakhiri hidupnya, mengakhiri umurnya, yauman nawa, pada hari kematian, mustafiyun au murtaqiyun, orang yang termasuk yang bikin heran itu orang yang bagaimana dia bisa menutup usianya atau menutup mengakhiri ruhnya itu pada hari kematian nanti, apakah dia itu nanti wafat dalam keadaan derajat yang paling rendah atau derajat yang paling tinggi. Itu termasuk yang heran. Maksudnya kenapa? Maksudnya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita kan pengen wafat itu dalam keadaan husnul khotimah, tentunya dia harus menjaga hidupnya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk hatinya juga harus dijaga terus, karena kebiasaan kita meninggal nanti ketika kita hidup, kalau hidupnya selalu sombong, arogan, ya nanti bisa jadi sifat-sifat itulah yang akan terbawa ketika dia wafat. Wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi mahsusatun, dan sifat takabur itu, sifat sombong itu lirobina, milik Tuhan kita, milik Rabb kita, sifatun mahsusatun, sifat yang sangat khusus. Fatajatna benaha, maka jauhilah sifat kibria itu, sifat takabur itu. Jangan sampai ada benih-benih sifat takabur, ada benih-benih sedikit aja sifat takabur itu yang bahaya. Nah, makanya pentingnya kita selalu harus jaga wattaqi, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pentingnya kita harus menjaga hati, ya. Banyak istighfar, kemudian banyak muhasabah di mana dosa-dosa kita, karena kalau kita ngaca dengan dosa-dosa kita itu akan lebih membuat kita rendah hati, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita selalu melihat kekurangan orang lain di matanya kurang, jelek aja, ngomongin orang kejelekan banyak, tapi lupa dalam dirinya lebih banyak. Nunjuk kita orang lain keburukannya tiga jari, jangan-jangan orang lain nunjuk kita nunjuk keburukan orang satu jari nih. Jangan-jangan orang lain nunjuk kita 5 jari, lebih banyak keburukannya kita daripada orang lain itu. Karena begitu, ada pepatah juga jajan di seberang pepatahnya, semut di seberang lautan kelihatan, gajah di depan mata kagak kelihatan, begitu ya? Iya. Keburukan orang, kekurangan orang banyak benar, tapi lupa keburukan sendirinya lebih banyak. Nah, ini pentingnya kita kuasai, hati-hatilah. Ya, jangan sampai sifat-sifat buruk itu terbawa, termasuk sifat takabur. Qala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah rahimahullahu, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, di ashabihi, untuk para sahabatnya. Imam Abu Hanifah menasihati atau berkata kepada teman-temannya, azimu amaimakum, luaskan, besarkan sorban-sorbanmu, wawasi'u akmamakum, dan luaskan bajumu. Jadi kata beliau, besarkan sorban-sorban dan luaskan bajunya. Apa maksudnya? Jadi kalau kita ingin belajarnya itu manfaat, berkah ilmunya, salah satunya adalah ketika belajar kita harus punya penghormatan kepada ilmu. Ketika kita mau ngaji, pakainya yang bagus. Kita mau sholat, belajar sholat, pakainya yang bagus. Ya. Jadi Syekh Abdul Al-Maliki juga beliau begitu.
Beliau kalau mengajar pakainya lengkap, yang paling rapi, yang paling bagus, pakai imamah, pakai sorban, pakai gamis yang bagus. Ya punya apa aja dah. Jangan sampai kita belajar tapi pakaiannya asal-asalan. Kenapa? Karena yang kita pelajari adalah ilmu. Nah, sampai sebegitunya Pak. Ini Imam Abu Hanifah yang mengatakan. Kenapa Imam Abu Hanifah berkata begitu? Li'alla istakhaffa bil ilmi. Ya. Agar kita ini tidak direndahkan ketika kita mengajarkan ilmu. Ya. Jadi biar ilmu itu tidak direndahkan. Bapak Ibu jamaah sampai sebegitunya. Ya, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.